سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأسرة لبنة قوية للمجتمع الإسلامي القوي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل الفرقان بلسان عربي مبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Allah memberikan kesenangan kepada umat manusia dengan diberikannya kesempatan untuk berpasangan. Maka tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah kita masing-masing punya pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kebesaran Allah adalah Allah menjadikan dari diri kamu sekalian itu pasangan-pasangannya. Untuk apa dijadikan pasangan? Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan sakinah. Jadi tujuan diciptakannya manusia ini berpasangan agar hidup sakinah. Hidup sakinah ini untuk apa? Supaya menciptakan keluarga yang tenang, tentram, yang mampu melahirkan generasi-generasi unggulan. Litaskunu ilaiha, sakinah. Sedangkan Allah menciptakan berikutnya agar sakinah ini tetap terjaga, masih muda, ketika masih pasangan muda umur 25, 26, 27 sampai umur 40 masih mawaddah. Maka Allah menciptakan wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah menciptakan mawaddah, rasa cinta. Cinta yang biasanya didasari atas sesuatu yang indah kalau mawaddah. Sehingga hidupnya tetap sakinah dengan adanya mawaddah ini. Tetapi ketika sudah di atas umur 60 tahun, 70 tahun, apalagi 80 tahun, pasangan yang perempuan sudah mulai pada keriput, yang laki-laki sudah mulai pada lemes. Allah menciptakannya bukan mawaddah lagi, tetapi tambahannya warahmah. Jadi mawaddah dan rahmah sebenarnya adalah satu nikmat dari Allah diberikan kepada pasangan-pasangan itu agar sakinahnya tetap langgeng sampai akhir hayat. Tapi sering kalau orang mawaddah, ada sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya, sakinah, mawaddah dan rahmah bukan berarti punya istri sakinah dan istri mawaddah juga istri rahmah, bukan. Bukan juga samara. Sakinah, mawaddah dan rahmah itu, sakinah ini tujuan utama keluarga supaya bisa menghasilkan generasi yang soleh, yang baik. Tetapi mawaddah merupakan nikmat dari Allah yang diberikan ketika kita masih muda.
Sedangkan kalau sudah tua, sama-sama tuanya, sama-sama 90 tahunnya, di situ rahmah. Apalagi yang diharapkan ketika sudah sama-sama lusuh, sama-sama lecek begitu. Berbeda. Ya, tanyakan saja kepada yang sudah tua. Nah, sakinah inilah yang sebenarnya untuk menciptakan keluarga itu betul-betul menyatu di dunia, menyatu sampai di surga. Maka ayat yang saya bacakan tadi dari surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian diikuti oleh sanak cucunya. Jadi suami istri iman, kemudian diikuti oleh anak cucunya yang iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka dengan anak cucunya itu, kami pertemukan di sorga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka tujuan sakinah adalah menciptakan keluarga itu bahagia, keluarga yang dibanggakan. Kalau menurut hadis Nabi, menciptakan keluarga itu keluarga yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, takatharu, asalnya tanakahu, saling nikahlah kamu sekalian. Takatharu, dan saling perbanyak keluarga, anak turunan. Fa inni mubahin bikumul umam, aku akan membanggakan kamu sekalian di hadapan umat yang lain. Jadi diharapkan kita punya keluarga dengan sakinah sebagai modal utama, maka diharapkan kita memiliki turunan yang unggulan, yang di dunianya menjadi qurrata a'yun, di akhiratnya juga akan menjadi keluarga besar. Untuk itulah kemudian, jadi sekali lagi tujuannya adalah bagaimana di dunianya kita menjadi orang yang dibanggakan oleh Rasul, dan kita juga menjadi qurrata a'yun. Bahkan kalau di dalam surat Al-Furqan, ahli surga itu di dunianya selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Keluarga yang sakinah inilah yang diharapkan menciptakan anak cucu yang menjadi cendera mata, yang menjadi kesenangan, dan ulil muttaqina imam, jadi pemimpin bagi orang muttaqin, bukan jadi makmum. Disuruhnya menjadi imam lil muttaqin, bukan sekedar imam sholat, tapi imaman lil muttaqin, lil muttaqina imama. Nah, supaya tercipta itulah kemudian Rasulullah SAW menentukan beberapa hal. Pertama, suami punya kewajiban-kewajiban yang jelas, yaitu diantaranya mu'asyarah bil ma'ruf, mempergauli istrinya dengan ma'ruf. Kemudian an-nafaqah bil ma'ruf, memberikan nafkah dengan ma'ruf sesuai dengan kemampuan. Diberikannya kesempatan untuk rileks. Dalam keluarga itu nggak boleh kenceng terus, ada rileksnya. Nabi yang demikian sibuknya masih bermain dengan Siti Aisyah, kadang-kadang balapan lari, Nabi kadang-kadang menang, pura-pura kalah dan seterusnya, untuk keceriaan. Kemudian diharapkan bahwa selain an-nafaqah bil ma'ruf, kemudian mu'asyarah bil ma'ruf, kewajiban kita adalah menyiapkan generasi yang soleh. Karena itu yang akan bersama kita terus sampai akhirat, sampai di surga. Nah, sedangkan kewajiban seorang istri adalah taat kepada suami. Kalau dipandang oleh suami sangat menarik. Kalau diperintah taat,
Kalau ditinggalkan suami dari ke kantor umpamanya, dia menjaga dirinya, menjaga hartanya. Itu kewajiban seorang. Kalau hak dan kewajiban ini diciptakan secara baik, dilaksanakan hak dan kewajiban ini, maka akan tercipta kehidupan yang baik. Sakinah akan terwujud, dan dari sakinah inilah akan dihasilkan generasi yang soleh. Oleh sebab itu, tugas iblis yang unggulan, tugasnya mencerai-beraikan suami istri. Jadi kalau terjadi perceraian dalam keluarga, aras goyang. Kenapa? Karena akan menghasilkan generasi-generasi yang kacau. Setiap orang yang lahir dari keluarga yang broken home, banyak yang tidak beres. Silakan kalau nggak percaya. Kalau ada yang broken home, suka bertengkar, tidak sakinah ketika bertengkar, maka akan menghasilkan orang-orang yang kemungkinan tidak beres. Berbeda model orang-orang seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau yatim, tapi dididik oleh ibunya dengan sesungguhnya, tapi meninggal bukan karena broken home, menjadi orang yang hebat. Banyak sekali orang-orang hebat dihasilkan dari keprihatinan keluarga, tapi yang tetap sakinah. Bapak Ibu yang saya muliakan, bulan Ramadan ini adalah bulan penuh keberkahan, bulan dilipatkan ganjarannya pahala. Selain kita menguatkan puasa kita, selain kita mengokohkan untuk tilawatul Quran, selain tarawihnya tidak pernah ditinggalkan, selain sedekahnya terus kita berikan, dan juga bagaimana menanti Lailatul Qadarnya terus, tetapi menjaga keluarga, mendidik anak istri dan seterusnya, itu adalah suatu amalan yang besar. Karena apa? Akan menghasilkan generasi yang bersama kita di surga kelak. Itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan Allah menolong kita untuk mendapatkan rahmahnya, untuk mendapatkan ampunannya, dan melepaskan kita dari siksa api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.